dan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Selamat beribadah pada hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Masing-masing kita sudah merasakan kasih penyertaannya. Oleh karena itu, mari dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita menghampiri hadirat Tuhan. Jemaat kami persilakan berdiri. Kita datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita menyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan, nyanyian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mari kita mendengarkan nats introitus yang diambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dapat kita dengarkan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jemaat Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Untuk itu marilah dengan rasa menyesal dan dengan hati yang hancur kita mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, tiada satupun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Sebagai umat-Mu yang telah Engkau selamatkan oleh darah penebusan Yesus Kristus, Engkau mengetahui kehidupan kami yang kurang setia dan menjadikan berdosa terhadap Engkau. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau mengetahui kalau kami tidak berusaha untuk menuruti perintah yang Engkau ajarkan dan yang telah seringkali kami dengar. Kami enggan untuk memahami dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Mu. Kami tidak setia sebagai umat percaya yang sudah Engkau selamatkan. Kami gagal untuk menyenangkan Engkau. Dengarkanlah pengakuan dosa kami, ya Allah, yang Maha Pengampun. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa, marilah kita menyanyikan pujian dari NKB nomor 19 ayat 1 dan 2 dalam lautan yang toram. Jemaat Tuhan, kami persilakan bangkit berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan berdua. Pada kesempatan ibadah minggu ini, mari kita saksikan bersama. Kesaksiannya akan disampaikan oleh keroncong Danau Galilea.
akhir hidupku yang fana. Jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hatiku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah. Cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tenteram meskipun dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemas, atau jiwaku akan menantang menuju surga yang tenang. Dengarlah Tuhan pergumulanku, lihatlah Tuhan doa dan pengharapanku. Jemaat yang Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 5 dan 6. Firman Allah, jayalah. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus bagi jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia, Jemaat Petra. Salam dari kami dari GRI Kebon Jeruk. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang begitu indah sekali, yaitu dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyinya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diakon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sudah membaca bagian daripada firman yang hidup, firman yang kudus, firman yang memberi arah di dalam kehidupan orang percaya. Berkati sekarang kami akan merenungkan, kami akan membahas firman-Mu. Ajari kami semua ya Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh lagi menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari ke depan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Sucikan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bible New Living Translation membagi surat Filipi ini dalam 4 bagian. Bagian yang pertama judulnya adalah Joy in Suffering, bersukacita di dalam penderitaan. Bagian yang kedua adalah Joy in Serving, bersukacita di dalam melayani. Bagian yang ketiga adalah Joy in Believing, bersukacita di dalam percaya. Dan yang keempat, Joy in Giving. Pada pagi hari ini kita hanya membahas satu bagian saja, yaitu Joy in Suffering, bersukacita di dalam penderitaan. Kita tahu sekarang bahwa sampai saat ini situasi corona masih terus menghantui kita Indonesia ataupun banyak negara-negara yang lain. Kita menjadi begitu sedih, kita menjadi begitu susah dengan berbagai hal yang terjadi saat ini. Bahkan kita beribadah pun juga susah, galau. Bagaimana saudara dan saya menyikapi situasi saat ini?
Surat kita pada hari ini kita baca mengajak kepada saudara dan saya untuk bersukacita di dalam penderitaan. Apakah itu mungkin? Apakah itu bisa? Jawabannya bisa. Dan kita akan belajar dari jemaat di Filipi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jemaat Filipi adalah buah penginjilan Paulus diawali dengan penglihatan dari Tuhan. Kita tahu Paulus berjumpa dengan seorang Makedonia di dalam penglihatan, dan orang Makedonia ini memanggil dia, meminta supaya Paulus mengunjungi kota Makedonia. Dan oleh pimpinan Tuhan akhirnya Paulus pergi ke kota Makedonia. Dia mulai melayani di kota Makedonia, dan orang pertama yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Lydia, seorang wanita yang juga adalah seorang pedagang. Kemudian kita tahu juga ada pelayanan Paulus di penjara, dan kepala penjara dan keluarganya boleh percaya, dan kemudian beberapa orang lain lagi. Saya perkirakan mungkin kira-kira hanya 10 orang daripada pelayanan Paulus pertama kali dia pergi ke kota Filipi. Tetapi kemudian kita tahu bahwa di dalam pelayanannya ini dia juga mengusir roh tenung dari hamba perempuan, dan akibatnya tuannya yang kehilangan penghasilan daripada pelayanan Paulus ini memfitnah Paulus dan membuat Paulus mengalami kesusahan yang luar biasa. Dia kemudian ditangkap, didera berkali-kali, dan bahkan akhirnya masuk ke dalam penjara dengan Silas. Setelah 10 tahun kemudian Paulus meninggalkan jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi pun juga mengalami penderitaan yang juga luar biasa sekali. Mengapa? Karena pemerintah Romawi yang menguasai Makedonia pada waktu itu juga memberikan tekanan kepada mereka. Jemaat Filipi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak mau menyembah kaisar. Mereka hanya mau menyembah Kristus yang sudah mati, yang sudah berkorban bagi mereka. Karena itu pemerintah kemudian mencabut hak-hak mereka sebagai warga negara. Hak pendidikan, hak kesehatan, dan berbagai macam yang lain dicabut, sehingga kehidupan mereka mengalami juga kesulitan pada waktu itu. Jadi kita boleh melihat pada waktu itu hambanya Rasul Paulus sedang dipenjara di kota Roma pada waktu dia menulis surat ini. Jemaat Filipi yang sesudah ditinggal oleh Rasul Paulus juga sedang menderita. Jemaat dan hambanya sedang menderita. Tetapi sangat luar biasa sekali kita melihat Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat Filipi yang hanya 4 pasal, dia mengatakan ada 17 kali kata sukacita, bersukacita, sukacita, bersukacita, 17 kali. Bagaimana mungkin hambanya dan jemaat sedang menderita dan sudah mengalami berbagai macam hal yang berat, tetapi mereka tetap bisa bersukacita. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan adalah mereka ini adalah jemaat, mereka adalah pemilik jemaat, diaken dan para hamba-hambanya. Ada 4 sebab yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita melalui kitab Filipi. Yang pertama adalah Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Ayat 3 dan ayat yang kelima, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Ada begitu banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur, saudara-saudara. Bisa karena lulus sekolah, bisa karena ulang tahun, bisa masuk rumah baru, atau promosi, kita mengucap syukur. Tetapi saudara-saudara, di dalam bacaan kali ini agak berbeda dan bahkan sangat berbeda. Kenapa? Yang pertama kita melihat bagaimana Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Di dalam ayat yang kelima juga kembali Paulus mengulangi,
aku mengucap syukur kepada Allahku. Maka di sini kita melihat bagaimana hubungan pribadi antara Paulus dengan Tuhan, dengan Allah, sehingga dia menyebut dengan Allahku. Paulus melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada jemaat di Filipi. 10 tahun yang lalu dia boleh melayani jemaat di Filipi, dan setelah itu dia masuk ke dalam penjara, tetapi dia boleh melihat jemaat ini boleh terus tumbuh, boleh terus melayani, bahkan melayani Rasul Paulus sekalipun dia ada di dalam penjara. Kalau kemudian kita membandingkan dengan 1 Korintus 1 ayat 4, Paulus juga mengatakan di dalam surat yang pasal pertama ayat 4 bahwa aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Dia juga mengucap syukur atas jemaat Korintus yang kalau kita membandingkan dengan jemaat di Filipi, kehidupan kerohaniannya jauh-jauh dibandingkan jemaat di Filipi. Surat Paulus begitu panjang, banyak berisi teguran-teguran kepada jemaat di Korintus, sementara kepada jemaat di Filipi boleh dikatakan sangat sedikit sekali teguran Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita sebagai orang tua bisa jadi juga lebih suka dengan anak yang manis, anak yang baik, anak yang pintar ataupun yang nurut dibandingkan dengan anak yang bandel, anak yang nakal. Di gereja juga bisa terjadi sedemikian, bahwa kita bisa jadi menyayangi guru sekolah minggu, pemuda-pemudi yang rajin melayani di gereja, aktivis yang rajin dibandingkan dengan mereka yang mungkin juga bermalas-malasan atau mungkin pemuda yang cuek. Tetapi saudara, bacaan kita melihat Paulus melihat Allah yang begitu luas hatinya, mencintai jemaat di Filipi. Demikian juga dia mencintai jemaat di Korintus. Dia begitu mengasihi. Dia tidak membeda-bedakan apapun dan bagaimanapun tindak tanduk daripada jemaat itu. Pengenalan dan hubungan pribadi dengan Allah. Bagian yang kedua, kita melihat bagaimana Paulus melihat karya dan pekerjaan Allah melalui jemaat di kota Filipi. Di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, saya bacakan bagi saudara-saudara 7b khususnya, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menubuhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Kita boleh melihat antara yang dilayani dengan yang melayani terjadi saling mengasihi satu dengan yang lain. Paulus begitu mengasihi dan mencintai jemaat di Filipi. Sebaliknya jemaat juga begitu mengasihi Paulus yang pada waktu itu juga sedang ada di dalam penjara. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang 4, bahkan jemaat mengirimkan Epafroditus ke penjara untuk membantu Paulus yang ada di dalam penjara. Mereka saling mengasihi, seperti yang Tuhan Yesus katakan, engkau sungguh muridku kalau engkau saling mengasihi. Paulus juga melihat saudara bahwa di dalam pelayanan di kota Filipi ini, bagaimana Tuhan bekerja. Di dalam ayat yang ke-6 Paulus mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berapakah umur gereja? Berapakah panjang gereja? Kita mengatakan sampai pada akhir kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali, bahwa Allah bekerja terus walaupun Paulus begitu jauh. Allah terus bekerja di dalam hati jemaat, menyatakan kebenaran-kebenaran sehingga mereka terus saling mengasihi. Mereka boleh terus melayani
berjauhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Inilah dua hal besar mengapa Paulus mengucap syukur. Matthew Henry mengatakan, saudara, Kristus yang telah membangun kekristenan di dunia ini akan tetap memeliharanya selama dunia ini masih ada. Yang kedua, saudara, selain mengucap syukur, Paulus mengangkat bahwa berita Injil ini lebih berharga dari penderitaan. Dari mana kita tahu akan hal ini? Di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13. Saya akan bacakan. Paulus mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, di dalam ayat 12 dan ke-13 Paulus bercerita penderitaan yang dialaminya di kota Roma, bagaimana dia diombang-ambingkan masuk ke berbagai pengadilan dan terakhir dia diperhadapkan kepada kaisar, bahkan dia dijebloskan di dalam penjara. Tapi Paulus mengatakan tidak apa-apa. Berita Injil lebih berharga dari penderitaan yang dia alami. Sehingga Paulus mengatakan tidak apa-apa, aku dipenjarakan karena Kristus. Yang ketiga, totalitas hidup untuk Kristus. Ayat 21 dan ayat 22 dikatakan demikian. Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Totalitas hidup untuk Kristus, itulah yang disaksikan oleh Rasul Paulus dan juga jemaat di kota Filipi. Penyerahan hidup sepenuhnya kepada Kristus, sehingga kalaupun mereka menderita, kalaupun karena penderitaan mereka harus mati, Paulus katakan itu menjadi keuntungan. Mengapa keuntungan? Karena berjumpa dengan Tuhannya di surga. Saudara-saudara, bagi kita, kalau kita harus mati di dalam Kristus, maka soal penderitaan itu tidak menjadi hal yang begitu penting, begitu besar. Mengapa? Karena kita sudah ada jaminan berjumpa bersama-sama dengan Tuhan di surga kala nanti. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena itu Matthew Henry kembali mengatakan, Kristus menjadi dasar, aturan, dan tujuan kehidupan orang percaya. Bagaimana saudara? Apakah saudara mau dan menyerahkan sepenuh kehidupan saudara kepada Kristus? Atau sebagian-sebagian saja? Atau sekedarnya saja? Saudara, bagian yang terakhir adalah yang keempat, penderitaan karena Kristus adalah karunia. Di dalam ayat yang ke-29 Rasul Paulus mengatakan, saudara, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya ulangi, saudara, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudara, Rasul Paulus melihat bahwa iman adalah karunia. Penderitaan karena Kristus itu juga sesungguhnya karunia daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Nommensen lahir di Jerman pada tahun 1864. Kemudian pada waktu itu, saudara, dia berasal dari keluarga yang begitu miskin sekali. Mereka sangat menderita. Pada usia 7 tahun, Nommensen harus membantu orang tua mencari nafkah dengan menggembalakan angsa.
Pada usia 8 tahun dia mengembalakan domba. 9 tahun dia kemudian bekerja membantu petani demi mencukupkan kebutuhan di keluarga. Dia sudah biasa menderita. Kemudian pada usia 12 tahun dia mengalami kecelakaan patah kaki. Dan pada saat itu dia berdoa sambil berjanji bahwa kalau Tuhan menyembuhkan kakinya, maka dia akan menjadi penginjil. Doanya dijawab oleh Tuhan dan Nomensen sembuh, saudara. Pada umur 20 tahun dia kemudian masuk sekolah di seminari Zending di Jerman. Dan pada usia 27 tahun dia ditahbiskan sebagai pendeta dan pergi ke tanah Batak. Saudara bayangkan, pada usia 27 tahun, masih muda, masih begitu banyak hal yang bisa dia kerjakan, tetapi dia menyerahkan diri kepada Tuhan, pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu, tidak ada kenal sanak saudara, tidak ada sama sekali yang bisa diharapkan dari sana, tetapi dia penderitaan adalah karunia, saudara. Kemudian saudara, selama 54 tahun dicatat bahwa setelah dia meninggal, gereja Batak mempunyai 34 pendeta, 788 guru injil, dan ada jemaat yang sudah dibaptis 180.000 jemaat dengan jumlah gereja kira-kira 500. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan. Matthew Henry mengatakan, saudara, menderita karena Kristus suatu kehormatan dan keuntungan yang besar, sebab sangat berguna bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, saya berumur kira-kira 63 tahun, hampir memasuki 64 tahun. Tapi puji Tuhan, pada usia ini ada banyak hal yang boleh Tuhan kerjakan melalui hidup saya. Dimulai dengan pelayanan dulu sekolah minggu pada waktu SMA, masuk perguruan tinggi itu kira-kira 30 tahun yang lalu, saudara. Kemudian masuk di dalam pelayanan menjadi majelis di gereja, kemudian masuk dalam pelayanan alumni, berbagai macam yang boleh saya kerjakan. Dan sekarang, saudara, saya kembali lagi melayani remaja. Kenapa? Karena saya melihat remaja sangat penting, pemuda sangat penting lagi untuk dibina. Karena mereka akan menjadi tonggak-tonggak daripada gereja di masa mendatang, saudara. Saya kembali mesti banyak belajar. Kenapa? Karena remaja atau pemuda sekarang sangat berbeda. Kita membutuhkan passion yang lebih kuat. Kita lebih banyak butuh doa supaya mereka mau mendengar firman Tuhan, mau diubahkan oleh Tuhan. Kita perlu minta, dan itu saya kerjakan, saudara, saat ini. Dan satu lagi juga yang sangat menyenangkan saya, saudara, pada usia ini saya sebetulnya dosen profesinya, saudara, di UPI, dan saya kemudian melihat, saudara, persekutuan di kampus juga sedang slow down, sedang menurun, saudara. Kemudian saya mulai berdoa, Tuhan tolong. Saya latar belakangnya akuntansi, saudara. Dari kemudian saya sekolah teologi dan saya lulus selesai. Kemudian saya mulai berdoa, Tuhan tolong. Mungkin pada kesempatan ini saya boleh mengajar agama di perguruan tinggi. Dan puji Tuhan, saudara, kita mulai, dan pada September nanti saya akan mulai mengajar agama untuk para mahasiswa. Puji Tuhan. Saya berharap kepada setiap daripada kita semua boleh ambil bagian pelayanan. Sebagai pertanyaan refleksi pada pagi hari ini, pertanyaan yang pertama adalah, apakah saudara sudah mengenal dan percaya Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa saudara? Yang kedua, apakah saudara banyak mengalami kasih Tuhan Yesus dan ingin lebih lagi dipakai oleh Tuhan? Tuhan berkenan, Tuhan rindu anak-anaknya
untuk dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Mari saudara, kita bangun gereja Tuhan untuk menggenapi panggilannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus, para pemilik jemaat di Filipi, dan juga jemaat, bagaimana mereka boleh mengucap syukur karena mereka mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, karena mereka boleh melihat karya Tuhan yang begitu besar melalui hamba Paulus, melalui para penatua, melalui jemaat. Bagaimana mereka boleh saling mengasihi sehingga pelayanan boleh terus berkembang walaupun Rasul Paulus ada di dalam penjara. Kami boleh belajar juga ya Tuhan, bagaimana bagi Rasul Paulus penderitaan tidak ada arti apapun dibandingkan dengan karunia Kristus diberitakan. Injil lebih mulia dari berbagai macam penderitaan, sehingga Rasul Paulus mengatakan dia rela mati demi Injil. Mati adalah keuntungan, tetapi kalau harus hidup akan terus berbuah-buah lebat. Tuhan tolong jemaat-Mu di tempat ini supaya boleh mengambil satu komitmen baru. Walaupun di tengah-tengah penderitaan kesulitan kami saat ini, kami boleh lagi menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami boleh kembali lagi menyerahkan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, berikan belas kasihan, berikan karunia-Mu ya Tuhan, supaya gereja boleh menyuarakan kebenaran di tengah-tengah suara yang sedih, di tengah-tengah banyak air mata yang bercucuran. Kami boleh menyaksikan Yesus Kristus yang begitu mengasihi dunia ini, Yesus Kristus yang sudah mati dan mengalahkan maut, sehingga orang banyak boleh mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pakailah gereja-Mu di sini, pakailah hamba-hamba-Mu di sini, pakailah kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami semua ini ke dalam tangan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang sudah menang. Haleluya. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat Tuhan, mari kita menyatakan syukur hati kita dengan memberikan persembahan, karena semua yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan. Dan persembahan yang kita berikan guna menunjang pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan kita. Ayat Alkitab yang melandasi pemberian kita yaitu dari Roma 11 ayat 36 menyatakan demikian.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita menyanyikan lagu dari BLP 146 ayat 1, Syukur padamu ya Allah, sambil berdiri. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Mari kita bawa persembahan kita dengan doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang setia memberkati kami umat-Mu dengan berbagai kebajikan dan kemurahan, bahkan keselamatan yang adalah anugerah-Mu yang besar. Kami bawa ungkapan syukur hati kami sebagai jawaban atas kasih-Mu kepada kami, dan yang mengingatkan kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Kami mohon berkatilah ya Tuhan pemberian kami ini, agar berguna bagi pekerjaan di dalam kehidupan persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan, kami mohon doa ini. Amin. Kami persilakan jemaat untuk kembali. Mari kita berdoa. Bapa Pencipta, Pemelihara, dan Pengendali alam semesta, kami berdoa kepadamu menyerahkan perkembangan pandemi COVID-19 di bumi dan bangsa kami. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa setiap gerak dari virus COVID-19 ini ada dalam pandangan mata Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa dan memohon agar setiap yang terpapar dengan atau tanpa gejala, Tuhan yang mau menyembuhkan dan memulihkan. Bapa yang kenal dan tahu persis keadaannya. Kami berdoa untuk setiap yang berjuang untuk sembuh, kiranya Bapa juga bersama dengan mereka. Kami berdoa juga untuk setiap yang pergi, Bapa yang pegang jiwanya dalam pelukan-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap yang bersuka cita karena sembuh dan berduka karena kepergian kerabat dan sahabat, Bapa yang memberikan penghiburan dan memeluk mereka. Kami berdoa juga buat warga jemaat GKUI Petra Pondok Pucung. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tetap melindungi dan menjaga semua warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung. Kami bersyukur karena hanya anugerah Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan dan kami terbebas, terhindar dari wabah ini. Tuhan, kalaupun ada beberapa yang saat ini sedang dalam isolasi mandiri, Tuhan yang memberikan pengharapan dan tetap mereka dalam iman yang teguh untuk berharap kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus berkati buat anak-anak yang bersekolah di rumah. Kami berdoa buat orang tua yang mendampingi, berikan kesabaran dan hikmat bijaksana bagi orang tua untuk terus mendampingi anak-anak mereka. Berkati para guru dan juga sistem online agar tidak menghalangi kualitas dalam proses belajar mengajar.
Berdoa juga untuk kebersamaan dan aktivitas bersama kami di rumah, karena banyaknya aktivitas yang kami lakukan di rumah. Berikan kami kerukunan dan berikan kami bijaksana untuk kami mengendalikan perkataan, agar kata-kata yang kami keluarkan adalah kata-kata berkat, kata-kata yang memberikan kesejukan dalam kebersamaan kami di rumah. Kami berdoa juga secara khusus berkati warga jemaat yang terdampak secara ekonomi, beberapa keluarga yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan. Kiranya Tuhan membuka pintu berkat dan gereja juga dapat terus berperan dalam proses pemulihan ekonomi beberapa jemaat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga buat para majelis, juga seluruh rencana kerja kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para majelis dan rohaniwan untuk tetap semangat melayani di tengah-tengah masa pandemi ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami naikkan doa ini dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan kembali dari pujian SPL nomor 230. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan segera usai. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Kristus dengan menjadi garam dan terang, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau